hari kebiasaan salah kamar. Nggak apa-apa aja, lanjut gak? Oke, kali ini kita mau bahas tentang apa nih Sob? Kita belum nyapa. Oke, oh ya, halo Hai teman-teman semua, balik lagi sama Aci dan Sophie. siapa ini? Ini dia si lucu ini namanya. Namanya siapa? Namanya siapa ya? Kasih nama dong buat dia. Namanya Ndut. Dia ini nggak gendut. Oh iya. Si Cimut. Ya serah aja. Si Cimut. Ada penampakan di belakang. Oke, kali ini kita mau bahas tentang Cara melawan stres. tapi menurut versi kita. Ya. Karena cara setiap orang untuk melawan stres itu Berbeda. beda-beda. Oke, mungkin bisa dimulai dari Sophie duluan. Oh, kalau aku sih kalau lagi stres itu aku tuh sukanya sendirian. Sendirian. Suka menyendiri lah. Jadi dengan menyendiri itu kan aku bisa kayak merenung gitu kan, kayak introspeksi, apa sih yang membuat aku nggak nyaman, apa sih yang membuat aku stres, jadi aku cari solusinya. Habis itu atau aku pergi ke tempat-tempat yang menarik seperti kebun bunga, kebun buah, atau hal-hal yang buatku menarik, atau aku kumpul dengan teman-temanku kayak nongkrong, minum kopi, terus cerita-cerita, kayak gitu sih caraku melawan stres. Nggak ngudut ya? Enggak. Itu versi Sofia. Ya. Kalau versi aku sendiri, cara untuk melawan stres yang pertama itu adalah mendengarkan musik keras-keras, dan itu cukup bisa untuk mengembalikan mood gitu. Apalagi ketika kita stres, jangan kita putar lagu orang stres gitu. Iya. Kayak lagu-lagu yang mellow, yang sedih, itu apalagi nanti tambah stres. ya. Bahkan dulu kan pernah ada cerita tentang satu lagu. Mungkin teman-teman nanti bisa cari di Google, judulnya Gloomy Sunday. Apa sih itu? Jadi itu lagunya tentang orang depresi, menggambarkan cerita orang depresi, dan gara-gara dengan lagu itu ada banyak remaja yang bunuh diri. Apa judulnya? Gloomy Sunday artinya hari Minggu yang mendung. Nanti bisa di search di Google, tapi tidak disarankan untuk mendengarkannya ya. Cuman kalau mau tahu tentang sejarahnya mungkin boleh dicari. Nah, itu salah satu contoh lagu yang bisa membawa dampak ke mental ke orang yang mendengarkan. Kalau aku sendiri ketika lagi stres masalah umum misalnya, aku kan lebih milih dengan lagu-lagu yang memotivasi, yang selalu bilang kayak mungkin lagu-lagu kayak lagu Citra Scholastika yang aku pasti bisa. Nah, kayak lagu-lagu yang liriknya tuh positif, kita. Tapi yang paling bagus itu adalah menurutku secara pribadi itu mendengarkan lagu rohani sih. Lagu rohani yang ngebeat, tapi jangan yang melo-melo yang bikin nangis kayak gitu, tapi yang rame kayak Tuhan Yesus baik ya, upbeat kayak gitu, asik. Jadi satu, dengerin lagu. Dua, aku akan sama kurang lebih cari tempat nongkrong yang asik, yang tenang, kalau bisa yang ada mainannya. Iya, kayak Uno gitu ya. Jadi bisa sambil main terus lupa dengan beban pikiran yang banyak. Terus terakhir, enggak terakhir juga sih, yang ketiga itu mencari tempat, mencari jam-jam ibadah gitu. Mungkin cara aku agak-agak sedikit ngeroh gitu ya, tapi syukurnya di tempatku bergereja itu dalam satu minggu itu hampir setiap hari itu ada ibadah gitu. Jadi kalau aku stres, dipastikan aku akan ada di jam-jam ibadah tersebut gitu. Mau promosi? Ya, di jam-jam berikut gitu. Tapi nggak promosi. Jadi ya cara saya seperti itu, karena bagi kita Tuhan itu adalah tempat terbaik untuk pulang. Iya, gitu. betul. Jadi nggak ada tempat terbaik untuk cerita selain ke Tuhan kayak gitu. Nah, setelah pulang ibadah itu biasanya beban tuh ringan, enjoy. Tapi pas pulang ke rumah pasti ada lewat lagi gitu, mampir. Dan cara yang selanjutnya, yang paling terakhir adalah udah diam, menenangkan diri. Kalau bahasa Inggrisnya itu me time, waktu untuk diri sendiri. Banyak introspeksi. Seperti itu. Mungkin selama ini ada pengalaman gak sih ketika stres kita tuh tidak bisa teratasi dengan cara apapun kayak gitu? Ada sih.
Kalau aku sih pengalamannya waktu itu saat stres nggak bisa teratasi itu aku nangis sejadi-jadinya, pokoknya nangis terus sampai aku lelah Akhirnya tidur. ya. Sampai akhirnya tertidur, nangis sampai akhirnya tertidur, jadi habis itu bangun ya udah Jalan-jalan gitu. iya lanjut, karena hidup itu kan terus berlanjut, nggak tetap di situ. Life must go on. Iya, kamu kalau tetap di situ kamu nggak akan maju. Good. Benar sekali. Ketika masalah tidak teratasi, yaitu apa ya? Bawa berdoa kali ya. Ya, bawa berdoa, Ah, cari ketenangan, cari ketenangan datang sama Tuhan. ya, atau itu yoga. Oh, saya tidak suka yoga. Bukan pikiran. Orang sih banyak kalau stres itu kan mereka yoga gitu kan ya. Meditasi ya, kali. Meditasi. ya yoga itu sejenis meditasi kali ya. Meditasi Bukan. itu bagian dari yoga. Oh ya, meditasi. Ya kalau stres itu meditasi. Kita membutuhkan ketenangan pikiran. Ketenangan dari dalam. Ya, hati, pikiran, jiwa. Ya. Seperti itu. Dan waktu stres sangat penting untuk kita menjauhi orang-orang yang negatif. Ya, jangan dekatin orang yang negatif. Kalau kita stres, ketemu orang yang negatif, kita akan tambah stres. Benar sekali. Karena ibaratnya nih, kebencian kita itu gambarkanlah seperti sebuah gelas. Ya. Gelas yang isinya setengah air itu adalah kebencian. Ketika kita ketemu orang yang punya kebencian yang sama, semakin bertambah, bukannya berkurang. Jadi ketika kita mengalami sebuah tekanan, mengalami sebuah ketertindasan lah sebutannya, penting untuk kita itu adalah mengosongkan diri supaya nggak menyimpan sesuatu gitu. Iya. Karena kalau semuanya itu disimpan terlalu lama, dia akan jadi busuk Iya betul. dan bisa meledak. Ketika meledak itu sangat berbahaya. Meledaknya itu kayak itu ya, kayak bom Bom gitu. langsung kayak bisa bikin orang lain kayak wow ya. Kayak bom waktu gitu. Meledak. Jadi bisa meledakkan dunia yang sangat luas ini. Benar sekali. Kalau kesel sama seseorang, kurang-kurangin ngegibahin orang itu. Ya. Lebih banyak didoakan saja. Enggak sih, mustahil deh kayaknya ngedoain itu. Mending lebih banyak tuh cari kegiatan yang positif Untuk melupakan rasa kesal kita ya, dari orang itu. kayak gitu. Terus stres itu juga kayak penyakit menular gitu Iya, ya. karena bisa cerita ke orang ini. Iya. Awalnya orang ini nggak stres, ujung-ujungnya ikutan Ujung-ujungnya stres juga. gitu. Jadi ya disimpan sendiri jangan juga, tapi Iya. jangan ketika kita bercerita ke orang lain, ceritakanlah apa adanya gitu. Jangan ditambahin, jangan dikurangin. Iya. Karena ketika ditambah-tambahkan, itu akan Jadinya membuat orang lain jadi stres juga. stres juga mikirnya ya. Wah, ya, seperti itulah. Jadi intinya apapun cara kita untuk menghadapi stres, kita harus bisa menentukan mana yang paling baik untuk diri kita Iya, sendiri. itu poin utamanya. Karena yang mengerti kebaikan untuk kita adalah diri kita sendiri. You know yourself so well. Ya, Jadi sebelum kita mengenali orang lain, kita kenali harus diri mengenali kita sendiri. Dan selalulah terus bergerak maju. Jangan diam di tempat. Ya, Menyimpan kesalahan hanya akan membuat kita selalu diam di tempat. Tidak akan maju. Ya, tidak akan maju dan hati kita membusuk. Busuk. Kayak buah jambu yang busuk itu ya, kayak Kelamaan. janji busuk. Iya. Lagu apa sih itu? Segala sesuatu yang terlalu lama dipendam mungkin bisa jadi matang. Tapi kalau kelamaan gak dikeluarkan, dia akan jadi busuk. Busuk. Kayak makanan itu kan. Ya. Kalau terlalu lama jadi baunya Disimpan gitu, ditutup-tutupin. Iya. Ujung-ujungnya akan jadi busuk dan sangat bau. Kayak gitu juga kebencian. Jadi sangat penting untuk melepaskan kebencian, melepaskan stres. Ketika kamu stres jangan dipendam, tapi harus segera diatasi Iya. dengan caramu sendiri. Segitu dulu obrol-obrol, cuap-cuap dan celoteh-celoteh kami malam hari ini. Sampai ketemu lagi di obrolan-obrolan santai selanjutnya. Dah.